sidang yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli 2022, Putra Siregar dan Rico Valentino menghadirkan dua saksi, yaitu Arfan Afif dan Tio, dalam sidang kasus dugaan penganiayaan atas laporan Muhammad Nur Alamsyah alias MNA. Keduanya adalah teman para terdakwa yang ada di lokasi waktu dugaan penganiayaan terjadi. Arfan dan Tio lanjut menerangkan kronologi pengeroyokan tersebut. Keduanya menceritakan detail sesuai BAP kejadian yang mereka alami. Simak video selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Sotri Wesili Amri Wahdul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli. Teman-teman, selamat siang semuanya, selamat sore. Kita barusan menghadirkan saksi adu judge ya, yang meringan terdakwa. Jadi keterangan saksi ini kita bisa ketahui fakta sebagai klarifikasi dari beberapa persepsi yang kemarin kami sampaikan dalam persidangan oleh saksi fakta tentang notis mereka tentang seseorang yang memukul yang diidentifikasikan sebagai Putra Siregar karena memakai topi putih. Nah, ini hadir saksi beliau menyampaikan pada saat itu ada di kejadian, beliau juga memakai topi dan beliau adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saudara Farel, tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi dalam hal ini itu menghapus keraguan-keraguan kemarin yang mengatakan bahwa saya juga melihat saudara Putra Siregar memukul Farel dan lain-lain. Nah, terkonfirmasi bahwa itu hanya persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkonfirmasi juga bahwa ternyata saudara Putra Siregar tidak minum, tidak sedang mabuk, dan bahkan melerai Rico Valentino dan mengajaknya keluar dari ruangan tersebut. Itu yang kita ingin membuktikan hari ini. Ada yang lain? Artinya Bang Putra nggak melakukan pemukulan sama sekali? Sejauh ini, pada tadi diterangkan oleh saksi Tio ya, bahwa pada saat itu memang saudara MNA ini sempat menyebut, ini ke teman-temannya, ini yang mukul saya. Lalu secara spontan, Bang Putra ngomong, kapan saya mukul kamu? Seperti itu. Jadi bukan sebagai satu persetujuan, tapi penolakan. Karena Bang Putra Siregar sejak awal pun tidak pernah merasa mukul seseorang, dia hanya melerai. Nah, seperti itu. Nah, tentang asumsi-asumsi persepsi dari setiap keterangan saksi di persidangan tentang adanya tolakan tangan dan lain-lain, nanti kita dengar Putra Siregar sendiri apa yang terjadi saat itu, ya. Berarti Bang, opini yang selama ini berhamburan bahwa Putra itu mabuk itu bohong ya? Itu tidak benar ya. Terus Putra Siregar selain memukul terdakwa juga memukul orang lain namanya Farel, tidak benar. Nah, asumsinya mereka kan orang pakai topi putih, yang pakai topi putih bukan Putra Siregar saja di sana. Seperti itu. Untuk saudara korban sendiri, Mas Nur Alamsyah, kira-kira kapan dihadirkan, Bang? Tidak. Kan tadi kita sudah dengar bersama, saksi korban tidak bisa hadir karena menjalani tes ujian alkohol, sehingga keterangannya dibacakan. Tetapi ada yang menarik nih, tadi saya kritisi beberapa kali, kami menyampaikan keberatan sesuai dengan pasal 162 KUH acara pidana ya. Keterangan saksi dalam penyidikan bisa dibacakan apabila tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, ternyata keterangan oleh saudara MNA ini dibuat dalam dua kali. Satu tanggal 22 Maret, tanggal 11 Maret bersamaan dengan dia melapor ya. Dan yang kedua adalah tanggal 6 Juni. Nah, bagaimana bisa keterangan tanggal 11 Maret itu diasumsikan sebagai keterangan dalam penyidikan, sedangkan penyidik belum ditetapkan. Status penyidikan baru dimulai tanggal 16 Maret, sehingga kami kerap keberatan. Bagaimana bisa dibuat BAP tanggal 11 oleh penyidik berdasarkan berita acara penyidikan, sedangkan waktu itu penyidikan belum dimulai. Ini kejanggalan pertama ya. Nah, yang kedua, BAP kedua yang dibuat dalam penyidikan 6 Juni ternyata tidak didasari oleh berita acara sumpah. Jadi apa-apa yang dibacakan di sini kami nilai itu tidak ada artinya, karena satu, yang keterangan BAP pertama dibuat sebelum penyidikan, dan yang kedua BAP dibuat dalam penyidikan tanggal 6 Juni itu tidak ada berita acara sumpahnya. Nah, kami harap itu bisa menjadikan pertimbangan majelis hakim bahwa di tengah keraguan-keraguan ada prinsip di mana hakim harus mengambil keputusannya mengenai terdakwa. Prinsipnya adalah in dubio pro reo. Ketika ada keraguan di sana, harus hal-hal yang menguntungkan terdakwa diprioritaskan. Gitu. Bang, untuk pasal yang disangkakan nih kepada Bang Putra Siregar, itu pasal apa tuh, Bang? Pasalnya tetap 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ya tentang penganiayaan. Junto pasal 55 turut serta.
Untuk sidang yang akan datang itu akan Jadwalnya kita dengarkan dari majelis hakim tadi menerangkan bahwa sidang yang akan datang adalah memeriksa terdakwa. Bang, ini kan kesaksian nanti ini kan memperjelas bahwa dan memperjelas bahwa Bang Putra itu nggak memukul. Ya. Sementara kan Bang Putra sekarang kan tadi dihukum, bukan dihukum maksudnya di penjara gitu. Kenapa nih Abang nggak memilih jalur peradilan gitu Bang? Oh tidak, jadi gini prinsipnya proses ini dilakukan berdasarkan bukti yang sah, ya. Ada berita acara yang dilakukan oleh para saksi itu juga diakui sebagai alat bukti. Ada juga yang namanya visum et repertum yang kita bisa bersama yang terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Hal semacam itu menurut pendapat kami adalah sesuai dengan norma. Kami mengucapkan terima kasih kepada polisi yang juga sudah bertindak profesional, kejaksaan dari Jakarta Selatan juga profesional, sehingga dalam hal ini tidak ada materi hukum acara yang dilanggar, ya. Yang berbeda adalah tentang materi sangkaan dan dakwaan saja, dan itu pembuktian dari pengadilan. Sehingga dalam hal ini kita tidak ingin gegabah sembarangan eksepsi, sembarangan pra peradilan tanpa melihat secara formal terlebih dahulu materinya seperti apa. Jadi secara formal kita anggap itu sudah benar, tetapi materialnya saja kita tidak setuju dan pembuktiannya adalah di pengadilan. Gitu. Bang dia tadi bilang di dalam kan katanya ada pengumuman ke Bang Valentino itu di luar dari yang tadi. Oh iya, Itu jadi- gimana tuh Bang? Jadi sejujurnya itu saya yang ngamatin Riko ya, karena saya setelah di dalam, jadi kita ya, kita dari dalam kafe, saya keluar berempat, saya, istri saya, Tas Reja dan Riko Valentino gitu. Jadi kita semobil, cuman saat itu karena saya nyetir mobil, Bang Putra udah naik, istri saya sama Riko masih di luar gitu. Jadi istri saya ngajak Riko supaya kok masuk, cuman Riko nanti dulu karena di luar tuh masih ada cekcok sedikit lah gitu, cekcok kayak adu argumen biasa lah. Cuman ketika saya jalan pelan-pelan nunggu di ujung jalan di tepatnya lapangan Blok S ya, karena itu lokasinya itu kalau kita lurus itu ke lapangan Blok S. Nah saya tunggu di situ, dari spion belakang itu sesuai dengan BAP saya atas lapangan Riko, memang saya melihat Riko dan istri saya berjalan ke arah mobil. Tapi namun setelah istri saya masuk, Riko ini dipanggil oleh puluhan orang lah. Woi jangan kabur lo siapa yang kabur gitu. Cuman karena saya refleks, saya harus menyelamatkan istri saya dan Putra Siregar, ya saya jalan. Kenapa saya tinggalin Riko? Karena saya mikirnya ya Riko itu ya banyak teman-teman, karena mobil pertama yang keluar itu mobil saya gitu, mobil yang saya kendarai. Jadi saya tinggalin Riko karena saya mikir masih ada Arfan, masih banyak teman-teman yang lain gitu. Nah setelah kejadian barulah saya jalan refleks untuk menyelamatkan diri saya, takutnya kenapa-napa juga kan, namanya ada keributan. Akhirnya saya nurunin Bang Putra di pom bensin di tendean ada pom bensin. Bang Putra itu mau ke toilet, tapi dalam hati saya refleks, waduh Riko kenapa nih, takut. Akhirnya saya balik lagi akhirnya untuk menjemput Riko niatnya. Tapi ketika di kejadian itu, di lokasi kejadian di ujung jalan itu, saya ngelihat ada mobil lah gitu. Jadi ada mobil tapi dikerubungin orang nih, siapa. Saya jalan pelan-pelan nih, ketika saya melewati mobilnya, tiba-tiba Riko keluar dari mobil ini, keluar dengan nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, muka berdarah-darah, itu langsung masuk mobil gitu. Nah di situ ketika Riko udah masuk mobil, saya mau ngegas mobil tapi diberhentiin sama sebagian orang gitu. Jadi Riko tuh sempat ngeliat ada mobil gitu, wah itu mobil gua tuh. Udah akhirnya kabur deh tuh. Itu sih. Itu yang sama seperti yang di dalam kafe atau nambah